Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sebagaimana saya sudah janjikan di WhatsApp tadi, bahwa pada malam ini kita akan membahas tentang dua tema. Yang pertama tentang masalah yang berkaitan dengan sholat witir. Kemudian yang kedua, zikir atau wirid setelah menunaikan sholat 5 waktu. Sebelum kita masuk ke dua tema tadi, kita mereview ulang sedikit apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering-seringlah mengulang, sering-seringlah saling mengingatkan, karena hal itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, untuk itu kita mau mereview ulang, menyimpulkan beberapa poin pada pekan yang lalu. Di antaranya berkaitan dengan masalah runut dalam membaca di tahiyat akhir, dalam tasyahud akhir itu. Yang pertama tahiyat sampai dengan akhir dari tahiyat itu Muhammad abduhu wa rasuluh, ke akhirnya. Baru yang kedua yang kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai. Kemudian ada lagi setelah itu doanya. Doanya sebagai berikut, sudah kita bahas juga pekan yang lalu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada 3 sebenarnya. Jadi pertama at-tahiyat itu, yang kedua shalawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid. Jangan langsung assalamualaikum. Ada lagi itu. Itu tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Lengkapnya doa itu silakan di-review ulang hadis-hadis sebelum pekan ini. Sudah kita pernah paparkan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang hukum menambahkan sayyidina ketika kita membaca sholawat Ibrahimiyah itu. Terus terang ini memang khilafiyah di antara para ulama mazhab, terutama mazhab Syafi'i, yang mengatakan silahkan membaca sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu ya, ditambahkan sayyidina. Tapi jumhurul ulama, sebagian besar para ulama, nggak boleh, kata mereka. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan ketika dia ditanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Ajarkan sekarang bagaimana bersolawat untuk engkau dalam sholat maksudnya. Kata Nabi, kalau kamu mau bersolawat, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ditambah sayyidina. Nah, gitu dia. Ini jadi dalil Bapak-bapak. Dan jumhurul ulama sebagian besar menggunakan pendekatan ini. Kata mereka, bagi yang mengatakan bahwa sayyidina dibolehkan untuk ditambahkan dalam tasyahud akhir, konsekuensi mereka adalah ketika melaungkan azan harus ditambahkan juga loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Gimana? Kan enggak pernah kedengaran. Baik kalangan Syafi'i enggak berani juga menambahkan sayyidina ketika melafazkan azan. Karena itu kata mereka, meskipun khilafiyah, afdolnya untuk tidak ditambahkan ketika kita membacakan sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat. Tapi semua sepakat kalau kita membaca sholawat yang sama di luar sholat, silahkan saja mau pakai sayyidina, tidak pakai sayyidina, dipersilahkan. Karena sebuah hadis sahih mengatakan, kata Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid. Nah, itu dia sendiri mengasih nama dirinya sayyid, penghulu semua anak Adam pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk ke bahasan yang baru seputar masalah witir. Salat witir. Salat witir hadis ke 121. Ya. Dan 122. Salat witir ini saking pentingnya sampai-sampai Imam Ahmad Ibnu Hanbal berfatwa, orang yang nggak suka salat witir jangan pernah diterima persaksiannya. Sampai begitu. Jadi kalau mau jadi saksi pembunuhan, saksi perwalian nikah, perlu saksi gitu ya, utang piutang, ditanya dulu. Kalau menurut pendapat beliau nih, kamu salat witir setiap hari? Kalau enggak bisa diterima. Sampai begitu. Yang lain juga adalah Abu Hurairah meriwayatkan
ausani khalili, kekasihku berwasiat kepada aku dengan beberapa wasiat. Salah satunya adalah wa an utira qabla an anam, untuk selalu salat witir sebelum saya tidur. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang fima makna, yang artinya orang yang selalu menjaga salat witir berarti itu orang yang beriman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara orang yang suka salat witir dengan keimanan. Lagi, beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menunaikan salat di atas kendaraan beliau, onta atau kuda. Itu salat apa itu? Salat nafilah, salat sunnah, dan itu salat sunnah witir. Nah, ini mukadimah. Mukadimah yang lain. Semua mazhab dalam Islam mengatakan salat witir ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang kuat. Jangan pernah tinggalkan ini. Karena hadis Nabi tadi itu kuat banget itu. Berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu mazhab, Bapak-bapak, mazhab Abu Hanifah. Karena banyak betul hadis yang memotivasi jangan pernah tinggalkan salat witir, syahadat tidak diterima kata Ahmad Ibn Hanbal tadi. Sampai-sampai berfatwalah mazhab Hanafi ini salat witir hukumnya wajib. Wajib. Coba perhatikan orang-orang yang punya pendapat dalam lingkungan mazhab Hanafiyah ini, Abu Hanifah ini. Semua setelah salat Isya, rata-rata orang-orang mazhab Abu Hanifah ini habis salat ba'diyah Isya, apa yang mereka lakukan? Langsung witir. Sesuai dengan pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu. Baik, kita lihat hadisnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar ma tara fi salati al-lail qala mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidatan apa itu fa'awtarat lahu ma shalla wa innahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Nabi sedang berada di atas mimbar. Jadi sedang ceramah gitu ya. Ini saking pentingnya Nabi sampai menyetop tema beliau karena ditanya oleh seseorang tentang hukumnya salat witir dan bagaimana melaksanakan salat witir itu. Kata orang itu, apa pendapat engkau tentang salat malam? Beliau menjawab, Rasulullah SAW, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir datangnya waktu subuh, maka dia dapat salat 1 rakaat sehingga dia sudah salat witir bagi salat yang sudah dikerjakan. Beliau juga pernah bersabda, jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari adalah salat witir. Sekarang perhatikan Bapak-bapak, hadis ini membawa kita kepada beberapa kesimpulan. Yang pertama, salat malam itu salat witir itu adalah bagian dari salat qiyamul lail malam, tahajud itu. Karena itu kata ulama di antaranya Bin Baz rahmatullahi alaih ketika mendefinisikan salat witir, kata beliau begini, salat witir adalah salat tahajud itu sendiri dan dia adalah penutup dari salat tahajud. Gitu dia. Jadi biar bapak-bapak nggak bingung. Kan judulnya gini, salat witir. Tapi kenapa ketika orang itu bertanya kepada Nabi tentang salat apa? Salat malam kan? Bukan tentang salat witir. Tapi Nabi menjawab tentang salat malam karena definisi lain dari salat witir itu adalah salat tahajud itu sendiri, Bapak. Jadi salat tahajud dengan diakhiri witir itu satu paket dan disebut juga salat malam atau disebut juga salat tahajud alias salat witir. Biar bapak-bapak gak bingung gitu. Salat malam itu apa? Salat witir. Dia sama saja CS. Sama dengan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari hadis ini, bahwa salat witir itu boleh dilakukan 1 rakaat. Boleh, Pak? Meskipun Ustaz tidak diawali dengan 2 rakaat atau beberapa rakaat sebelumnya, enggak apa-apa. Kata Nabi SAW di sini,
khasya ahadukum as-subha shalla wahidah. Kalau khawatir azan subuh ya atau waktu subuh sudah menjelang, nggak sempat lagi nih, bangun terlambat. Kira-kira Pak, kalau baru mau mulai nih, telat sudah, mau 2 rakaat sebelumnya, langsung saja witir sah, boleh. Berarti hukum yang kedua yang kita simpulkan di sini adalah rakaat paling sedikit dari sholat witir adalah 1 rakaat. Sah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar dan diriwayatkan oleh dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kapan waktunya sholat witir itu? Nah, kapan waktunya melaksanakan sholat witir? Disebutkan dalam sebuah riwayat fima ma'ana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu sholat witir ba'dal isya, habis sholat isya. Ini dicatat Pak ya, biar penting ini poin-poin ini. Habis sholat isya sampai sebelum fajar, sebelum subuh. Itu dia membentang waktunya. Oke? Dan nanti kita akan dibahas di sini. Awal waktu sholat witir itu ada, pertengahannya ada, dan akhirnya ada menjelang azan subuh itu. Mana yang lebih afdal? Ayo, mana yang lebih afdal? Yang akhir Bapak-bapak. Yang akhir. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang khawatir enggak kebangun nanti malam, maka sholatlah di awal waktu. Kapan itu? Nah, sebelum tidur atau habis sholat isya. Tapi kalau bisa nanti bangun malam, maka sholatlah di akhirnya. Kapan itu? Sepertiga malam atau sebelum azan subuh. Kemudian Nabi menambahkan, dan itu adalah sholat witir yang disaksikan, masyhuda. Apa maksudnya masyhuda? Disaksikan oleh malaikat. Itu maksudnya. Catatan amalannya lebih hebat, lebih afdal. Dan Imam Nawawi kemudian berkata, dipilihkan untuk kita sholat witir itu yang afdal waktunya, dan itu adalah di akhir waktu. Dan ini yang lebih tepat dan lebih afdal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terus ada yang nanya mungkin, lah tadi Abu Hurairah kan dipesenin itu sama Nabi ya? Apa pesannya? Wa an utiro, hendaklah saya berwitir qabla an anam, sebelum saya tidur. Nah, kenapa kita tidak melaksanakan seperti yang dipesankan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jawabannya begini, itu tadi jika kita khawatir, tetap Pak, khawatir nanti nggak kebangun subuh, atau bangun subuh sudah salat tahajud nggak sempat, mau sahur misalnya juga kalang kabut ini, nggak sempat lagi witir, udah mendingan kita witir di awal waktu. Jadi awal waktu sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah bukan waktu afdolnya, tapi karena kekhawatiran kita nanti tidak bisa sholat witir di akhir. Baik, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat Bapak-bapak, ini pernik-pernik tentang sholat witir ini jelimet dan banyak. Misalnya begini, Bapak-bapak sudah sholat witir habis sholat isya, begitu ya, khawatir nanti nggak bangun, mana harus berangkat lagi subuh-subuh, pesawat first flight, itu kan tidur nggak nyenyak, makan tak enak, takut miss flight ya. Udah sempat lagi nyiapin koper semua. Baik, sholat witirnya habis isya, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Sekalinya tidur, kebangun, mau sholat tahajud, boleh nggak kita menutup lagi dengan witir? Jawabnya nggak boleh. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini catatan yang lainnya. Jadi dilarang sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Baik. Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan yang seperti itu? Ada 2 mazhab Bapak-bapak. 2 mazhab cara maksudnya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh sudah. Jadi misalnya sholat witir tadi malam sebelum isya. Sekarang sebelum subuh dia bangun, dia mulai. Nah, pertanyaannya begini, apakah dia kalau mau sholat witir lagi nggak boleh sudah? Sekarang supaya boleh, kata pendapat pertama, bagaimana caranya? Karena dia mau witir lagi.
Kan witir tadi ditutup yang habis isya tadi malam dengan 3 rakaat ya, 2 baru ditutup dengan 3. Oke. Apa yang harus dilakukan? Sebelum dia sholat tahajud, dia sholat dulu 1 rakaat. Apa ini sholat 1 rakaat ini? Melengkapi yang 1 rakaat tadi malam, supaya jadi genap. Witir itu kan artinya ganjil ya. Digenapin jadilah gitu dia. Saya harus paparkan meskipun unik-unik. Ini pendapat ulama begini. Unik aja. Oke. Nah, jadilah dia syafa' lagi, bukan witir lagi. Syafa' itu genap, witir itu ganjil. Oke. Nanti di akhir setelah qiyamul lail baru dia menunaikan salat witir. Jadi dianggap batal yang tadi malam itu. Enggak dianggap witir, dianggap salat seperti biasa, 2 rakaat. Pendapat yang kedua, ini pendapat kedua Bapak-bapak. Ini pendapat jumhur ulama, jumhur. Semua ulama, sebagian besar ulama. Apa kata mereka? Yang ini mengatakan bahwa yang tadi malam nggak batal, sudah itu saja sholat witir. Nanti sholat saja tahajud, jangan ditutup dengan sholat witir. Selesai. Oke, ini poin yang kelima. Poin yang keenam Bapak. Berapa banyak jumlah rakaat sholat witir itu? Dicampur dengan sholat tahajud. Ada 2 versi Bapak-bapak dan dua-duanya benar. Yang beredar di masyarakat kita ini perdebatan panjang sekali. Padahal 2 riwayat itu semuanya sahih. Riwayat Ibnu Umar itu 11 rakaat. 13 rakaat. Riwayat Aisyah 11 rakaat. Dua-duanya sahih. Cuma yang paling banyak riwayatnya adalah 11 rakaat. Kalau Ramadan yang suka rame 11 rakaat ke 13 rakaat. Nanti muncul lagi yang 21. Baik. Itu dia paling banyak. Paling sedikitnya berapa tadi? 1 rakaat. Sekarang itu yang kelima ya, yang keenam sekarang catatannya. Salat witir ini bagaimana cara melakukannya? Khusus yang 3 rakaat dulu. Jadi 2 rakaat, kan ada 1 lagi ya untuk menggenapin witir. Perhatikan Bapak-bapak, biar betul kita dalam melaksanakan salat witir ini. Ada 2 cara. Dua-duanya benar semua. Riwayatnya dengan 2 jalan, 2 turuk istilahnya kalau mustalahul hadis. Dan dua-duanya benar, boleh dipakai. Cara yang pertama adalah jadi 2 rakaat langsung digabung dengan 1 rakaat tadi dengan sekali salam. Oke? Ini hadisnya sahih juga, jangan khawatir. Cara yang kedua adalah 2 rakaat dulu, baru assalamualaikum, baru setelah itu bangun lagi tunaikan 1 rakaat. Dua-duanya semuanya benar. Baik. Saya mau cerita apa yang terjadi pada saya. Saya pada suatu hari jadi imam. Ini teman-teman di Jepang. Assalamualaikum. Di Okachimachi, Masjid As-Salam, Tokyo. Karena video kita sampai ke sana ya. Saya sholat jadi imam tarawih. Pas sampai di witir, saya biasa untuk menggabung jadi 1. Jadi langsung 3 dengan 1 salam. Heboh di belakang itu. Apa ini? Ramai betul. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pada ngeluruk semua saya. Imam, this is not right. You should repeat again from the beginning. Saya bilang ini kenapa ini? Sekalinya mojok-mojok saya dengan beberapa orang yang kelihatannya paham lah dengan masalah-masalah witir ini. Mereka berpendapat, sebagian dari mereka, sebagian besar, bahwa gak bisa digabung. Dia harus 2 dan 1. Karena apa kata mereka? Kalau kita langsung gabung, khawatirnya apa? Khawatirnya Bapak-bapak, kata mereka dalilnya kurang kuat. Yang paling kuat adalah yang 2 dulu, baru 1. Itu kata mereka. Supaya juga tidak menyerupai dengan sholat maghrib. Padahal dua-duanya hadisnya sama-sama butuhnya, sama kuat. Jadi ini opsi saja. Para ulama kemudian mengatakan, bagaimana jalan tengahnya? Para makmum hendaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Beres sudah, gak usah protes-protes setelah itu. Ya, protes sedikit sih. Gak usah protes-protes setelah itu. Sudah ikutin imam karena dua-duanya sah dan boleh dilakukan. Baik, ini catatan yang ke-6. Catatan yang ke-7 Bapak yang dimuliakan Allah dan hadirin yang berbahagia.
Salat witir itu kalau lebih dari 3, dia boleh diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya 5 rakaat, jadi 4 baru terakhir tambah 1 5. Kadang habis 5 berapa? 7. Habis 7 9. Jadi saya ulang 3, 5, 7, 9. Khusus untuk sholat yang 3 tadi, itu boleh 2 opsi tadi Bapak-bapak. Oke? Jadi dia boleh digabung atau dipisah. 2 salam atau 1 salam. Khusus untuk yang 5, perhatikan Bapak-bapak, ini dia harus detail. Yang 5, yang 7 itu langsung 1 salam saja riwayatnya. Oke? Dan disahihkan oleh Albani. Saya ulang, yang 5. Jadi bapak-bapak sholat 4 rakaat, enggak pakai salam, Pak. Langsung digabung dengan 1 jadi 4 kan dia 2 baru 1 kan? Ini jangan putus-putus pakai salam enggak, 1 salam aja. Sholatnya gabung. Jadi terakhir baru assalamualaikum di rakaat yang kelima. Kemudian Ummu Salamah berkata juga, yang sholat yang 7 sama. Kata beliau, dan tidak kulihat Nabi SAW kecuali mengucapkan assalamualaikum di akhir dari sholat tersebut. Nah, hadis sahih. Untuk yang 9 sama seperti yang 3. Cuma Nabi sholat 8 dulu, baru assalamualaikum. Baru setelah itu bangun lagi takbir baru setelah itu 1 rakaat baru assalamualaikum. Clear Bapak? Saya ulang Pak, biar jelas. Ini kesimpulan hadis semua ini. Jadi kalau yang salat witir yang 3 rakaat itu 2 opsi Pak. Yang pertama 2 1 dipisah. Cara yang kedua langsung 3 rakaat 1 kali salam. Oke, riwayat Aisyah. Sekarang riwayat Ummu Salamah istri Nabi yang lain adalah Nabi kalau salat witir 5 rakaat dan 7 rakaat dengan cara sebagai berikut. Beliau menggabung semuanya 4 rakaat dengan yang ke-1, yang kelima dengan 1 kali salam. Atau semua tambah yang 6 tambah 1 jadi 7, di akhir yang 7 itu baru beliau mengucapkan salam. Khusus untuk yang 9 rakaat beliau sholat 8 baru 1-nya itu dipisah. Bangun assalamualaikum baru nambah 1 rakaat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat witir. Lagi bapak-bapak yang lain. Salat witir itu biasanya kita belum beralih dari 1 aja lagi. Salat witirnya banyak dia liungnya. Kunut dalam salat witir. Nah, itu ada ya. Kunut dalam salat. Kunut dalam salat witir hukumnya sunnah dan diamalkan oleh kaum muslimin terutama di bulan Ramadan. Terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu sunnah. Kemudian boleh tidak Ustaz? Kalau saya salat witir entar malam, kemudian saya kunut. Para ulama mengatakan boleh saja tapi jangan berterusan. Jangan dilanjutkan kecuali di bulan Ramadan saja. Kalau Ramadan continue sunnah. Tapi di luar bulan Ramadan tidak sunnah. Tapi kalau dilakukan juga nggak ada masalah. Boleh kata para ulama. Tapi jarang-jarang. Jadi bapak-bapak di rumah salat witir gini aja. Kapan itu dilakukan? Kalau menurut Imam Syafi'i setelah ruku. Nah, ruku dulu baru bangun baru pun. Kalau menurut mazhab Maliki diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an sebelum ruku. Jadi selesai baca ayat Qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum ruku dia sudah. Oke? Catatan berapa sudah? Di ke-7. Catatan yang ke-8 Bapak-bapak. Doa kunut apa? Diajarkan Nabi kepada cucu beliau Hasan dan Husain. Dan itu mereka berdua saat itu masih Nabi meninggal saat usia umur berapa? Umur 8 tahun kurang lebih. Ngajarkan itu doa kunut. Doanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya.
Catatan yang ke-8. Catatan yang ke-9. Apa yang dibaca saat salat witir? Terutama yang 3 rakaat saja lah, yang simpel kita. Dan gaya-gaya kita ini nggak usah lah yang cerita 9 rakaat lah Pak. Tahu aja kita 3 rakaat aja berarti kita apa? Yang 3 rakaat. Oke, apa yang dibaca? Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di rakaat pertama apa Pak? Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini rakaat pertama. Kalau mau catat. Di rakaat kedua, apa yang beliau baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat. Di rakaat ketiga yang terakhir, beliau membaca kacauan kita semua. Qul huwallahu. Nah, ini dia 3 ya. Oke? Nah, selain itu semua Bapak-bapak, jangan pernah kita tinggal salat witir ini. Seletih apapun, sesusah apapun. Bayangkan Nabi lagi di atas perjalanan, di atas punggung kendaraan beliau, dan itu binatang ya, onta. Beliau tidak turun, tidak berhenti, tapi beliau sholat sunnah disebutkan di situ, dan itu adalah sholat sunnatul witir. Kita lanjutkan yang berikutnya. Hadis ke-20 122. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, min kulli lail awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsatihi wa akhirihi wa intaha witrahu ila sahh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dari setiap malam terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir pada awal malam, tengahnya, tengah malam, dan akhirnya, dan witirnya selesai hingga waktu sahur. Nah, ini berarti 3 waktu melaksanakan salat witir. Boleh di awal waktu, boleh tengah malam, boleh di akhir malam. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan yang paling afdol adalah di akhir malam, dan itu masyhud, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang begini Bapak-bapak. Kadang-kadang kita capek ya. Ini kan sudah motivasi banyak banget nih dari hadis Nabi tentang betapa bagusnya itu orang yang menunaikan sholat witir. Jangan pernah ditinggalkan. Keimanan ada di dalam orang yang menunaikan sholat witir. Sekarang kecapean Pak, tepar tadi malam, nggak sholat witir. Apa yang harus dilakukan? Ini terjadi sama Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Aisyah, adalah Nabi kecapean banget, capek. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan sakit, sehingga nggak bangun sholat witir. Apa yang dilakukan sama Nabi? Ternyata diqodho sama beliau. Qodho itu diganti Pak, di waktu lain. Kapan itu? Di waktu duha. Berapa rakaat diganti sama Nabi? Dalam riwayat hadisnya sahih 12 rakaat. Nah, coba Bapak-bapak kan bingung nih. Nah, ini sholat witir, sholat ganjil, kenapa diganti 12 rakaat? Ya memang begitulah riwayatnya. Jadi kata para ulama, barang siapa yang tidak sholat witir tadi malam, cuma catatan ini, dia terbiasa untuk sholat witir. Kalau nggak biasa, nggak usah gaya-gaya lah Pak, ganti, itu padahal itu sekalinya 12 rakaat ya. Kalau terbiasa ganti di waktu sholat duha. Berapa rakaat? 12 rakaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya. Dia enggak sholat witir. 12 monggo aja, enggak apa-apa. Spesial. Boleh, satunya sholat qodho witir, satunya sholat duha. Baik, ini pendapat pertama. Jadi sholatnya 12 rakaat. Qodho witir. Niatnya gitu, qodhoan lil witir. Sekarang pendapat ulama yang kedua, enggak. Kata mereka apa? Tergantung kita tadi malam. Itu dia fatwanya. Tergantung kita terbiasa tadi malam sholat witir berapa rakaat. Kalau 3 rakaat, sholatlah 3 rakaat. Oke, sholatlah 3 rakaat juga di waktu qodho. Syekh Utsaimin memilihkan pendapat yang lain. Jadi kata beliau begini, barang siapa yang witir terbiasa 3 rakaat, maka pada waktu dia mengqodhonya di siang hari harus 4 rakaat. Barang siapa yang terbiasa sholat witir 5 rakaat tadi malam, ketika dia mengqodho di waktu duha, berapa rakaat Pak? 6 rakaat.
Gitu dia. Dari mana dalilnya ini? Karena itu tadi Nabi sholatnya 12 rakaat, bentuknya jadi genap. Yang 11 jadi 12. Oke, yang 5 jadi 6. Itu pendapat beliau. Tapi jumhurul ulama mengatakan enggak. Jadi kalau terbiasa 3, ya sholatlah 3. Karena kita mengkodok apa yang seperti itulah yang tidak kita tunaikan tadi malam. Jadi ketika kita mengkodok di pagi hari, jumlah bilangannya sama. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini ada poin yang ketinggalan di sini. Kita bahas. Misalnya begini, bapak-bapak lagi mau sholat witir ya, baru sudah telat memang, tapi maksa juga mau sholat itu. Azan berkumandang. Gimana ya? Lanjutkan. Oke, ada dua pendapat bapak-bapak. Pendapat Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka tetap sholat di antara azan subuh dengan qomat. Karena bagi mereka beranggapan bahwa yang dimaksud dengan sampai masuknya waktu fajar itu saat sholat diginikan itu loh, itu baru sholat katanya. Kalau azan belum, itu panggilan untuk menunaikan sholat. Jadi itu mereka tafsirkannya. Karena itu bapak-bapak kalau mengikuti mazhab dua sahabat ini, berarti silahkan saja tetap menunaikan sholat witir, gak usah diqodho siang hari nanti. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Yang dimaksud oleh waktu tadi yang dibahas awal waktu, sebelum tidur, tengah malam, dan sampai fajar tadi, ya sebelum azan itu. Jadi kalau sudah azan berkumandang, stop, nggak boleh lagi, Anda sudah ketinggalan sholat witir. Ya sudah, nggak bisa. Kalau mau diganti ya ganti saja. Berapa tadi, Pak Usop? 12. Baik, ada pertanyaan Pak? Silakan Pak tadi. Yang mengenai hadis 120 Pak Ustadz, ya. Kan itu beliau bersabda 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat itu maksudnya tahajud ya? Iya, jadi 2. Nanti ditutup dengan 1 rakaat. 1 rakaat. Ya, witir. Kalau misalnya yang poin misalnya kita 5 nih. 2 rakaat terus witir 3, boleh? Iya, boleh. Dengan 2 cara kalau witir 3 tadi kan. Boleh yang langsung digabung, boleh yang assalamualaikum dulu baru sholat. Seperti itu. Ya. Kalau sholat witir 3 rakaat, ada tahiyat awal. Tahiyat awal. Itu nggak disebut tahiyat awal ya. Oh, jadi pas lagi kedua langsung aja berdiri. Karena dia nggak disebut tahiyat awal itu. Yang disebut tahiyat awal itu sholat maghrib dan sholat yang 4 rakaat. Ya, silakan. Niatnya yang sholat witir ya. Niat sholat witir. Iya. Maksudnya kalau yang tadi kan dua tahajud terus satunya witir gitu. Tapi 2 kali salam kan. Nah, sholatnya qiyamul lail gitu saja. Karena kita ngikutin dari definisi yang awal tadi, bahwa witir adalah bagian dari sholat tahajud di akhirnya, sebagaimana diungkapkan oleh Mufti Saudi rahimahullah bin Baz rahmatullah. Jadi sholat qiyamul lail aja itu include sudah sholat itu. Iya, udah selesai. Gak usah bingung di detailkan gitu Pak, pusing sendiri nanti. Baik. Ada pertanyaan Pak? Biar jelas betul kita bagaimana kita sepatutnya melaksanakan sholat witir. Baik, kita lanjutkan tentang masih bersama dengan sholat witir. Hadis ke-123. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rakaat. Nah ini dia. Kan beda ya. Tadi saya sebut salat malam alias digabung dengan salat witir, ada 2 versi Bapak-bapak. Yang versi yang pertama 11 rakaat, versi yang kedua diriwayatkan oleh Aisyah 13 rakaat. Dua-duanya boleh Pak, silakan aja. Tapi kita pilih yang anu lah, yang 11 saja sudah. Kalau mau 13 juga nggak apa-apa, pas rajinnya ya nggak apa-apa sudah, boleh. Yutiru min dzalika bi khamsin. Nah itu tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi 8 tambah 5. La yajlis fi syai'in illa fi akhirati, yang 5 tadi. Jadi 5 enggak ada yang duduk. Terakhir yang enggak diputus dengan 4 dulu baru assalamualaikum, enggak. Jadi langsung 5 terakhir assalamualaikum. Yang 7 sama juga, tapi riwayatnya tidak ada di sini. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah tadi bahwa Nabi juga sholat. Kalau yang 5 riwayatnya Aisyah ya. Kalau yang 7 dan 9 riwayat Ummu Salamah radhiyallahu. Yang mulai misalnya 7 rakaat gitu, 4 rakaat itu baru 3 rakaat witir. Iya, seperti itu.
8 rakaat qiyamul lail, 5 rakaatnya witir. Ada pertanyaan enggak? Ya. Tahiyat awal. Enggak disebut tahiyat awal dia. Langsung aja. Iya. Baik. Selesai kita. Ayo ini sebelum kita pindah ke bab baru zikir sesudah salat, ada pertanyaan Bapak-bapak? Biar clear ini bagaimana kita menunaikan salat itu. Ya, silakan, Pak. Ya. Saya tuh sering melakukan sholat lain atau tahajud. Ya. 2 sampai 8 kita tutup. Iya, jadi 9. Bukan. 8. Oh iya, iya. Sokat kan? Sahih. Tadi Pak Sahih tadi. Iya. Sahih. 8 3 witir kan? Ya. Sahih. Berapa? 443 bisa. 443 yang 11. Ah, boleh. 443. Lagi ada pertanyaan Bapak? Baik. Udah, saya anggap mudah-mudahan kita paham semua ini. Nggak salah-salah lagi. Atau kalau yang belum paham dalilnya, kita lebih mantap lagi ya. Karena beribadah dengan punya dalil itu mantap Pak, enak gitu. Lebih semangat lagi motivasinya. Baik, zikir sesudah salat. Zikir setelah salat itu. Hadis ke-124. Mungkin kita bahas ini aja, nanti kita cukupkan lah. Biar bahasan tentang zikir sesudah sholat ini bisa lebih panjang di kesempatan yang akan datang. Hadis ke-124. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang menyudahi salat fardu biasa dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui mereka menyudahi salat berjamaah maksudnya jika aku mendengar suara zikir itu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dalam lafaz yang lain, kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan karena suara takbir. Baik, ada beberapa poin juga di sini. Yang pertama, bahwa melafazkan zikir setelah salat itu nyaring. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh Bapak, subhanallah, subhanallah. Saya nggak cerita tentang berjamaah ya, ramai-ramai. Ini masih wirid gitu aja nyaring angkat suara. Kalau enggak dari mana Abdullah tahu ini? Kedengaran berarti dari luar. Sendiri-sendiri masih. Itu kita masih ke sana dulu. Poinnya. Jadi cara orang mau tahu, ini ada ibu-ibu misalnya nggak ikut sholat dia di luar misalnya kan rumahnya di seberang. Dia mau tahu nih orang sudah bubaran atau tidak sholat, mudah. Seperti Abdullah bin Abbas ini, kedengaran orang hiruk pikuk atau lafaz orang melafazkan wirid atau zikir setelah sholat. Berarti sholatnya sudah bubar. Kayak sholat zuhur ya. Itu kan sholat sir, nggak kedengaran gitu orang. Tapi kalau mulai subhanallah, astagfirullah, berarti sudah bubaran sholat. Ini maksud Abdullah bin Abbas. Berarti sunnah Pak. Jadi boleh bapak-bapak, assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, boleh, nggak ada masalah, sah aja. Asal tidak mengganggu ya, asal tidak mengganggu. Kalau mengganggu jangan. Cukup secukup pendengaran kita masing-masing. Yang kedua, yang jadi pertanyaan adalah kemudian bagaimana itu kalau dilakukan dengan irama yang bersamaan, kemudian dilakukan secara berjamaah. Pendapat pertama, dan ini minoritas dan mayoritas di Indonesia. Ini minoritas di luar Indonesia, mayoritas di Indonesia, bahwa itu sah dan boleh karena keumuman lafaz apa? Ada sebuah ayat atau ayat gitu bahwa di rumah-rumah Allah dibolehkan kita mengangkat suara berzikir, dan berzikir itu secara umum. Uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah, zikirlah kepada Allah. Kalimatnya uzkuru. Uzkuru itu banyak orang gitu. Berarti sama-sama dong. Gitu ya. Jadi bersama. Dan ini tidak bisa dibatas-batasin kata mereka. Tidak ada pembatasan yang melarang. Pendapat ini kemudian diimami oleh beberapa kalangan masyarakat, ulamanya, ustaz-ustaznya. Pada akhirnya itulah yang tenar di Indonesia.
Tapi tahukah kita Bapak, sebenarnya zaman silam para ulama-ulama ketika membawa Islam ke negeri ini kan itu Arab ya. Ada dua teori Pak Islam masuk ke Indonesia. Ini teori Persia datang dari Gujarat, India, baru menyebarkan Islam di Samudra Pasai. Yang kedua teori Buya Hamka rahmatullahi alaih. Kata beliau apa? Enggak, bukan dari Arab, bukan dari Persia atau Gujarat, tapi langsung dari Arab. Kenapa? Karena ada batu nisan yang ditemukan di Samudra Pasai menurut beliau ternyata jauh lebih tua daripada versi Gujarat itu. Dan itu semuanya batu nisannya bertuliskan Arab, bukan tulisan Persia atau India. Berarti memang versinya lebih lama lagi. Akibatnya apa Bapak? Ini karena ulama-ulama ini datang dari Arab, dia bertemu dengan orang-orang Majapahit, orang Sriwijaya yang lama berada di dalam agama Hindu dan Buddha dan tidak tahu bahasa Arab. Akhirnya mereka ngajarkan sholat, ngajarkan wirid, selesai sholat harus nyari-nyari Mbak. Kalau Anda nggak bisa, ini bahasa asing ini. Itu yang mereka lakukan kemudian para wali songo itu, sunan itu. Jadi subhanallah, ngikutin. Ini yang kita lakukan sekarang anak-anak TK, IT, SD, IT, TPA, TPA kan disuruh melafazkan bareng-bareng kan Pak. Itu maksudnya supaya terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, stop sudah. Di SD diajarin SD, IT di sini. Nanti SMP sudah biasa, SMA-nya jangan lagi, sudah baca wirid sendiri-sendiri aja sudah. Itu yang awalnya cita-cita para ulama zaman silam itu. Oke, dan ini ya sebenarnya sunnah. Pendapat kedua itu jumhur ulama sebaiknya kita wirid sendiri-sendirian, diangkat suaranya nggak ada masalah. Oke, baik. Kita lihat sekarang ini tadi poinnya yang pertama itu tadi terkait dengan mengangkat suara ketika membaca wirid. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di masjid Rasulullah SAW diketahui selain dengan terdengar suara wirid, suara takbir Allahu Akbar. Ini dia yang paling bawah. Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah SAW melainkan karena suara takbir. Kapan ini dilafazkan, Pak? Ini loh, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Bapak mengucapkan Allahu Akbar. Gitu deh. Sunnah itu. Ada yang pernah melaksanakan nggak sih? Pak Yunus tahu ya? Ini sunnah ini Pak. Pikirannya bangun lagi Ustaz. Nah nanti cuma begini Bapak. Ada yang mengatakan apakah ini sunnah berterusan atau boleh dilakukan sekali-kali, boleh tidak. Dia sunnah yang sekali-sekali boleh dilakukan, boleh tidak, nggak ada masalah. Jadi ada yang mau melakukan itu, ada yang tidak, nggak ada masalah. Cuma tidak jelas gitu. Orang mau tahu ini sudah selesai sholat atau belum. Dia mengucapkan Assalamualaikum, Allah. Gitu dia. Baru imamnya membaca, diriwayatkan oleh Aisyah. Nih yang betul sebenarnya begini Pak. Jadi jangan Assalamualaikum, imam langsung balik menghadap, makmum enggak. Kata Aisyah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengimami kami, kemudian mengucapkan Assalamualaikum, bubar sudah sholat. Beliau kemudian duduk masih tetap menghadap kiblat, secukup membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu menghadapkan muka beliau ke arah gitu dia. Jadi bukan langsung. Bapak kalau kapan-kapan misalnya sholat tahajud berjamaah kan boleh, asal tidak dilakukan terlalu sering di rumah dengan keluarga, sunnah, nggak ada masalah. Nah ajarkan seperti itu Pak. Jadi jangan langsung. Baru setelah itu kita menghadap makmum, istri kita, anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, ini kan kita bertanya-tanya ini Abdullah bin Abbas ini kan sembahyang kan? Iya kan? Saya pikir tuh, ini sembahyang kan? Ini Abdullah bin Abbas ini Bapak, waktu zaman Nabi, dia umurnya masih anak-anak kan? Iya, dia belum balik. Atau di usia menjelang balik gitu. Makanya dia ya ini di luar, kalau belum balik ya tuntutan-tuntutan agama yang untuk orang yang sudah balik berbeda kan Pak? Nah, cuma dia meriwayatkan ini saat dia masih anak-anak. Berarti ada kesimpulan lain Pak, bahwa riwayat, nah ini ilmu mustalah sedikit saya sampaikan. Riwayat anak kecil meskipun dia belum balik diterima di dalam Islam. Diterima. Asal riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Apalagi sahabat Nabi. Ini kan belum balik ini. Dia bercerita bahwa Rasulullah begini dan begini. Tapi benar. Dan Rasulullah membenarkan, sahabat lain membenarkan, gak ada yang menyalahkan. Yang sebelumnya lagi cerita tentang bagaimana Ibnu Abbas bertemu dengan Nabi di Mina
di Mina. Naik apa dia? Dari satu tempat dia mencari Nabi ditemuin oleh Ibnu Abbas di Mina. Naik keledai Atan namanya. Atan itu keledai betina. Itu umurnya berapa? Disebutkan dalam sebagian riwayat itu juga dia belum balik atau menjelang balik. Jadi Ibnu Abbas ini belum balik dia. Supaya kita jangan menuduh sahabat ya. Kemarin ada di masjid saya orang mengupload gambar orang lagi sholat di masjid Sepinggan Pratama. Jumlahnya banyak saat sholat maghrib. Di fotonya di grup. Selesai sholat maghrib saya lihat sholat maghrib di Sepinggan Pratama membludak. Ada yang komentarin di bawah di WhatsApp grup itu. Lah, sampean nggak sembahyang maghrib kan? Gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Kok malah sebut-sebutnya moto gitu. Ternyata dia lagi piket. Kan piket jagain anak-anak tulis ini mailnya Sepinggan Pratama. Gini dengan tongkat, topak mulnya menjagain gitu. Nanti kalau sudah satu rakaat baru dia ngejar itu mungkin pas rakaat awal sempat dipoto. Ini supaya tidak muncul tuduhan bahwa berbaik sangka kepada sahabat itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita berusaha lihat nih itu Abbas nggak sembahyang, malah asik tuh zaman sekarang komentarin orang selfie dan seterusnya. Allah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Ada pertanyaan? Bapak? Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.